Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salvira. Saya Melita Maharani. Kali ini kami akan mewawancarai masyarakat, dosen, dan mahasiswa tentang demo yang baru-baru saja ini terjadi. Baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, bolehkah saya bertanya? Boleh. Bagaimana pendapat Bapak yang berkaitan dengan demo di Palembang kemarin? Demonstrasi yang baru-baru ini terjadi menunjukkan bahwa suara rakyat tetap hidup dan berani disuarakan. Ini adalah cerminan dari semangat demokrasi, di mana aspirasi dan keresahan masyarakat perlu didengar, bukan diabaikan. Namun, sangat penting juga bahwa setiap aksi disampaikan dengan damai dan bertanggung jawab. Pemerintah dan pihak berwenang sebaiknya merespon dengan dialog terbuka, bukan represi, karena hanya dengan saling mendengarkan kita bisa membangun bangsa yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan bersama. Baiklah Pak. Nah, yang kedua saya ingin bertanya, apa saja penyebab dari demo tersebut? Penyebab demo yang baru-baru ini terjadi adalah pertama, yaitu ketidakpuasan terhadap tunjangan anggota DPR, yakni memicu kemarahan masyarakat terhadap tunjangan perumahan anggota DPR sebesar 50 juta per bulan yang dianggap sangat berlebihan di tengah sulitnya kondisi ekonomi rakyat, dan yang ditambah saat sedang demo adanya ojol yang tewas yang diperlakukan tidak adil dan tertabrak oleh kendaraan polisi saat aksi memicu pemicu nasional yang menyulut kemarahan publik. Nah, setidaknya kami sebagai rakyat itu didamaikan terlebih dahulu dan DPR atau DPRD bisa mengendalikan amarah dari rakyat. Baik, terima kasih Pak. Nah, yang terakhir saya ingin bertanya, di beberapa kota kemarin antara massa dan aparat, bagaimana cara menyelaraskan agar situasi itu kondusif? Cara mengamankan masa aksi dan aparat agar kondusif, yaitu komunikasi terbuka sejak awal, koordinasi fraksi antara perwakilan demonstran dan pihak kepolisian, dan saling menahan diri. Demonstran diimbau untuk tidak terpancing provokasi atau membuat kerusuhan, dan bagi aparat harus mengedepankan pendekatan humanis, bukan represif. Hindari intimidasi atau kekerasan kecuali dalam situasi darurat yang jelas. Baik, terima kasih ya Pak. Saya telah bertanya dan Anda telah menjawab. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Safira. Dan saya Melita Maharani. Izinkan kami mewawancarai Pak Ibu. Pak, ini izinkan kami bertanya tentang mengenai tanggapan Bapak mengenai demo kemarin bagaimana? Demo kemarin itu demo itu kan suatu bentuk penyampaian aspirasi terhadap pemerintah itu. Jadi masyarakat ini menyampaikan keluh kesah terhadap kinerja pemerintah. Demo kemarin itu kan dipicu oleh viralnya video di media sosial, video DPR berjoget. Nah, di situ masyarakat ini menganggap bahwa anggota dewan itu tidak peka terhadap kondisi yang terjadi saat ini. Kondisi masyarakat yang mata pencariannya susah, banyaknya PHK dan kurangnya lapangan kerja. Itu membuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, dalam hal ini anggota dewan. Itu mungkin. Ini selanjutnya Pak, nah bagaimana pendapat Bapak tentang mengapa sih di luar kota itu terdapat anarkis? Nah, bagaimana cara agar tidak terjadi hal anarkis tersebut? Penyebab anarkis itu mungkin bisa kita masyarakat seharusnya bisa menahan diri agar tidak terjadi hal-hal yang demikian. Menyampaikan aspirasi atau pendapat itu kan kita bisa menyampaikannya dengan cara yang baik, yang santun dan damai, dan sampai mengarah ke arah pengerusakan, pembakaran, apalagi sampai pengerusakan yang kita lihat di media sosial kan, itu pengerusakan fasilitas umum. Nah, itu jelas merugikan masyarakat. Jadi hendaklah kita itu bisa menahan diri. Semua yang terlibat di dalam, baik dari pihak kepolisian, masyarakat dan mahasiswa, itu bisa menahan diri agar sampai tidak terjadi gesekan yang mengakibatkan anarkis itu terjadi. Itu saja. Baik. Terima kasih Pak ya telah mengizinkan
mewawancarai Bapak dan pendapat Bapak telah diaspirasikan. Terima kasih Kak. Ya. Baik, kali ini kami akan mewawancarai Himpunan Mahasiswa Prodi D3 Sanitasi yang bernama Oke, baik Kak Malik, izinkan kami bertanya. Ini Kak, apa sih penyebab dari demo yang sudah terjadi kemarin? Penyebabnya itu banyak beberapa faktor. Yang pertama itu pada tanggal 25 tahun 2025 itu terjadi karena kenaikan tunjangan oleh Dewan DPR ya, tunjangan DPR sebesar $3.000. Jadi $1 itu 16.000, $100 160.000, $1.000 berarti $1.600.000. Jadi $10 enggak, salah tadi, $100 itu $1.600.000 ya. Jadi $1.000 itu 16 juta, berarti 16 juta kali 3 itu gede itu, angka yang gede. Nah terus kenapa bisa sekeos kota-kota lain itu bisa keos? Karena adanya seseorang ojol, bukan seseorang, dua orang yang kena tabrak mobil rantis lapis baja dari Brimob. Kenapa sampai itu loh dilindas? Itu dilindas bukan terlindas. Media-media lain saya baca-baca itu terlindas itu tidak sengaja. Kalau dilindas itu kesengajaan, itu adalah kesengajaan, sengaja dilindas. Itu dua orang ojol itu. Nah terus kakak juga bingung yo, kenapa sih ini polisi ini ngelindas si ojol itu? Kan polisi itu dituntut ini harus ya mengamankan, benar, tapi bukan begitu ya. Polisi itu dituntut supaya nggak panik dalam situasi apapun di sana. Nah, mungkin sekian pendapat dari Malik ya, kakak Malik ya. Lanjut ke pertanyaan lagi. Oke baik, selanjutnya pertanyaan kedua. Untuk Kak Malik, bagaimana agar demo kemarin bisa kondusif Kak? Karena seharusnya mengontrol kondisi itu adalah para kegiatan para polisi. Kenapa bisa ricu? Karena enggak turunnya nggak datang ya turunnya anggota dewan tersebut. Karena kota Lembang nggak ricu, nggak sekeos di kota lain ya, karena anggota dewan bahkan ketua DPRD di kota Palembang itu dia datang ke mahasiswa, bahkan berjumpa di hadapan para mahasiswa itu. Jadi itu mengenai turunnya DPRD di kalangan mahasiswa yang demo itu tadi ya Pak? Iya. Oh, itu penyebab agar itu kota itu tuh kondusif kan. Jadi sekian pertanyaan kami sekali, terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami akan mewawancarai Kak Despina dari salah satu organisasi di Poltekkes Kemenkes Palembang yang bernama HMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan. Baik, untuk Kak Despina, apa sih Kak penyebab dari demo yang sudah terjadi? Pendapat saya berkaitan dengan demo yang terjadi di Kota Palembang itu ialah bentuk aspirasi dari mahasiswa juga dari masyarakat yang wajar dalam sistem demokrasi. Selama demo tersebut dilakukan dengan tertib, itu bisa menjadi sarana untuk menyampaikan kritik dan masukan kepada pemerintah agar pemerintah bisa lebih memperhatikan kepentingan rakyat. Untuk penyebab dari demo tersebut ialah adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Seperti yang sedang dibahas sekarang itu ialah adanya kenaikan tunjangan ataupun gaji DPR di tengah-tengah masyarakat di Indonesia itu sedang terkena dampak dari efisiensi anggaran. Nah, juga
ramainya isu sosial, politik, juga ekonomi yang dianggap itu merugikan masyarakat. Juga tuntutan transparansi dan keadilan, dan pastinya itu adanya kurang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Baik, selanjutnya Kak, bagaimana cara menyelaraskan agar situasi demo tersebut tetap kondusif, Kak? Untuk cara menyelaraskan agar situasi demo itu tetap kondusif, yang pertama, demonstran menyampaikan aspirasi dengan cara damai dan tidak anarkis. Juga aparat keamanan bersikap humanis dan tidak represif. Dan yang paling penting itu, pemerintah membuka ruang dialog untuk mendengar aspirasi. Oh ya, mungkin itu saja Kak pertanyaan dari kami. Kami mohon maaf sudah mengganggu waktunya Kakak. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami akan mewawancarai ASN, yaitu Bapak Abdul Kiki. Untuk Bapak, izinkan kami bertanya Pak. Apa penyebab dari demo yang sudah terjadi kemarin ya Pak? Demo besar kali ini dimulai pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2025. Aksi dihadiri banyak kalangan, mulai dari perorangan, pelajar, pedagang, ojek online, hingga mahasiswa. Saat itu unjuk rasa menyuarakan kekecewaan masyarakat terhadap anggota DPR. Salah satu faktor utama tuntutan untuk rasa terkait kenaikan tunjangan anggota DPR. Mereka meminta untuk membatalkan kebijakan tunjangan rumah, transparansi gaji, dan membatalkan rencana kenaikan gaji anggota DPR. Kemudian, ketegangan mulai meningkat, memasuki Senin siang. Saat itu kondisi sempat ricuh, dan massa dipukul mundur menjauh dari gedung DPR yang ada di depan DPR. Dan mulai melempari pagar dengan batu dan botol. Bentrokan antara massa dan polisi pun terjadi. Para demonstran berupaya menembus blokade di sekitar Kementerian Kehutanan menuju slip dan dibalas gas air mata serta menyemprotkan water cannon oleh pihak kepolisian. Baik, terima kasih Bapak Abdul. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari kami. Kami ucapkan terima kasih banyak buat Bapak. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami akan bertanya lagi kepada masyarakat yang ada di sekeliling kami. Untuk pertanyaannya Bu, apa saja sih penyebab dari demo yang sudah terjadi pada kemarin hari Bu? Menurut saya demo di Palembang kemarin terjadi karena keresahan terhadap kebijakan pemerintah, khususnya soal kenaikan tunjangan DPR, tuntutan pencopotan Kapolri. Selain itu, aksi juga dipicu rasa solidaritas atas tragedi di Jakarta. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada masyarakat di sekitar kita, yaitu yang bernama Mbak Aska. Baik, buat Mbak Aska, saya mau bertanya Mbak, apa penyebab dari demo yang sudah terjadi kemarin Mbak? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak tersebut. Penyebab dari demo yang sudah terjadi adalah 1. Tunjangan raksasa bagi anggota DPR Republik Indonesia. Rakyat marah melihat adanya tunjangan besar bagi anggota DPR Republik Indonesia yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini. 2. Sikap anggota DPR yang sombong. Anggota DPR dinilai sombong dan menunjukkan gestur tone deaf atau bertindak dan berkomentar tidak sesuai dengan konteks sehingga menyulut emosi rakyat. 3. Kebijakan ekonomi yang memberatkan rakyat. Pajak dan pungutan yang semakin mencekik rakyat membuat mereka melakukan aksi demonstrasi. 4. Tuntutan buruh dan ketenaga kerjaan. Baik, selanjutnya Mbak, pertanyaan kedua. Bagaimana sih caranya agar demo kemarin tuh bisa terjadi tetap kondusif Mbak?
Baiklah, berikut beberapa cara agar demo bisa kondusif. 1. Komunikasi yang efektif. Pastikan bahwa pihak demonstran dan pihak keamanan memiliki komunikasi yang efektif dan terbuka untuk minimalkan kesalahpahaman dan konflik. 2. Perencanaan yang matang. Demonstran dan pihak keamanan harus memiliki perencanaan yang matang tentang rute demo, waktu, dan kegiatan yang akan dilakukan untuk menghindari kerusuhan. 3. Pengawasan yang ketat. Pihak keamanan harus melakukan pengawasan yang ketat untuk mencegah terjadinya kerusuhan dan memastikan keamanan demonstran dan masyarakat sekitar. 4. Keterlibatan mediator. Mediator dapat membantu memfasilitasi dialog antara demonstran dan pihak keamanan untuk mencapai kesepakatan dan memecahkan masalah, dan lain-lain. Oh ya, mungkin itu saja Bu. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari kami Bu. Kami akhiri Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja video wawancara dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.